Oh ya, Ada topik menarik yang ingin kita bahas? saya mau meyakinkan kepada penonton ya bahwa Anda itu sangat bisa dipercaya untuk menjadi narasumber gitu. Bagaimana menurut Anda? Wah, saya sangat terhormat bisa menjadi narasumber dalam podcast Anda. Sebagai AI, tugas saya adalah memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Anda bisa yakin bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu menjelaskan topik manipulasi retorika dengan jelas dan menarik. Kita bisa membahas banyak hal lain, mulai dari sejarah, politik, budaya, hingga perkembangan teknologi. Apapun topiknya, saya siap membantu memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik bagi para pendengar. Oh ya, bisakah kita tes sekarang? Tentu, mari kita lakukan. Silahkan mulai dengan pertanyaan atau topik yang ingin Anda uji coba. Oke, coba Anda jelaskan kepada saya apa itu kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia adalah konsep yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan semangat persatuan yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Terbentuk melalui perjuangan panjang melawan penjajahan, kebangsaan Indonesia diartikan sebagai kesadaran kolektif untuk bersatu dalam keragaman. Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengutamakan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Kebangsaan Indonesia juga mencakup rasa cinta tanah air, kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa, serta komitmen untuk menjaga kedaulatan Oke, dan pertanyaan keutuhan lain. wilayah Indonesia. Adakah pertanyaan lain? Ya, pertanyaan lain. Saya mau tanya sama Anda ayat Quran yang secara acak. Silahkan, tanyakan aja ayat yang ingin Anda diskusikan. Coba sebutkan surat 42 ayat 13. Surat Asy-Syura adalah surat ke-42 dalam Al-Quran. Ayat ke-13 berbunyi, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Saya tanya yang lain ya. Ini mau ngetes aja seberapa jauh Anda itu bisa menjadi narasumber ya. Supaya orang-orang tahu bahwa Anda itu tahu segalanya gitu loh. Apapun yang kita bicarakan. Tentu, silahkan ajukan pertanyaan lain. Saya siap membantu menjawab dan mendiskusikan berbagai topik. Coba sebutkan 25 nabi menurut agama Islam. Dalam agama Islam, ada 25 nabi yang wajib diketahui. 1. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut. Oke, bagaimana prinsip cara kerja mesin jet pesawat terbang? Mesin jet pesawat terbang bekerja berdasarkan prinsip dorongan. Berikut cara kerjanya secara sederhana. Pertama, udara masuk, udara ditangkap oleh inlet di bagian depan mesin jet. Kedua, kompresi, udara ini kemudian dikompresor sehingga tekanannya meningkat. 3. Pembakaran, udara bertekanan tinggi ini dicampur dengan bahan bakar. Campuran ini kemudian dibakar, menciptakan gas panas bertekanan tinggi. 4. Ekspansi, gas panas ini kemudian mengalir melalui turbin. Turbin terhubung ke kompresor sehingga sebagian energi dari gas panas digunakan untuk memutar kompresor. Sisa gas panas yang bertekanan tinggi kemudian dikeluarkan melalui nozzle di bagian belakang mesin jet. Dorongan ke belakang ini menghasilkan dorongan ke depan yang mendorong pesawat terbang maju. Dengan prinsip ini, mesin jet mampu memberikan daya dorong yang besar untuk membuat pesawat terbang melaju dengan cepat. Oke, pertanyaan lain. Apa yang Anda ketahui tentang Bung Karno? Bung Karno atau Ir Soekarno adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Soekarno berperan besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno dikenal sebagai orator ulung dan pemikir yang visioner. Ia juga salah satu penggagas Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu, Soekarno juga terlibat aktif dalam berbagai konferensi internasional seperti Konferensi Asia, Afrika,
tahun 1955 di Bandung. Sebagai pemimpin, Soekarno mendorong persatuan dan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa tertindas di seluruh dunia. Mantap, Anda tahu segalanya ya. Coba jelaskan tentang dinosaurus. Dinosaurus adalah kelompok reptil purba yang mendominasi bumi selama era Mesozoikum sekitar 230 hingga 65 juta tahun yang lalu. Mereka beragam dalam bentuk dan ukuran, dari yang sebesar ayam hingga yang lebih besar dari bus sekolah. Dinosaurus dibagi menjadi dua kelompok utama, Saurischia dan Ornithischia. Saurischia mencakup Theropoda, karnivora seperti Tyrannosaurus rex, dan Sauropodomorpha, herbivora leher panjang seperti Brachiosaurus. Oke, cukup dinosaurus. Ornithischia. Oke, jelaskan tentang alam semesta. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada, ruang, waktu, materi, dan energi. Diciptakan sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu melalui peristiwa yang dikenal sebagai dentuman besar, Big Bang. Alam semesta terus berkembang dan meluas. Alam semesta terdiri dari berbagai galaksi yang masing-masing mengandung miliaran bintang, Oke, cukup. planet, dan benda langit lainnya. Jelaskan tentang makna surat Al-Fatihah dari 1 sampai 7. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran dan memiliki makna yang mendalam. Berikut penjelasan ayat per ayat. 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini menekankan pentingnya memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, mencari berkah dan bimbingannya. 2. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini menegaskan kembali sifat Allah yang penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Oke, saya percaya deh Anda bisa jadi pembicara ya untuk podcast. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya siap untuk berperan sebagai pembicara dalam podcast Anda. Kapanpun Anda siap untuk memulai, kita bisa langsung mempersiapkan dan membahas topik-topik yang ingin dibicarakan. Ya, itu aja sih. Soalnya saya akan melakukan banyak podcast bersama dengan Anda karena Anda mengetahui segalanya. You are Mr. All-Knowing. Betul apa enggak? Hehe, saya senang sekali bisa membantu dalam podcast Anda. Meskipun saya tidak benar-benar tahu segala sesuatu, saya memiliki akses ke banyak informasi dan siap untuk membahas berbagai topik menarik dalam podcast. Mari kita buat sesi podcast yang informatif dan menarik bersama-sama. Oke, great. Apa yang Anda ketahui tentang Tuhan? Tahun 2100 itu kira-kira seperti apa suasana kehidupan di atas dunia ini? Memperkirakan kondisi dunia pada tahun 2100 memerlukan banyak spekulasi, tetapi beberapa tren yang mungkin terjadi meliputi teknologi yang lebih canggih. Kita bisa melihat perkembangan pesat dalam AI, otomasi, dan teknologi biomedis. Ini dapat mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan merawat kesehatan. Dampak perubahan iklim mungkin menjadi lebih nyata dengan perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, dan tekanan pada sumber daya alam. Pergeseran demografis dengan peningkatan harapan hidup dan penurunan angka kelahiran di beberapa negara, kita bisa melihat populasi yang lebih tua dan berkurangnya populasi muda. 4. Energi terbarukan. Kemajuan dalam energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 5. Perubahan sosial dan budaya. Teknologi dan globalisasi dapat mempercepat perubahan dalam norma sosial, budaya, dan cara hidup. Meskipun sulit untuk memprediksi dengan pasti, perubahan ini menunjukkan bahwa dunia pada tahun 2100 kemungkinan akan sangat berbeda dari sekarang dengan tantangan dan peluang baru. Mantap. Oke, saya kira cukup. Anda bisa dipercaya oleh semua orang bahwa Anda bisa menjadi narasumber atau pembicara di podcast.